Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang miskonsepsi materi reaksi reduksi oksidasi atau redoks dan elektrokimia. Yuk disimak baik-baik ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita berangkat untuk membahas miskonsepsi apa aja sih yang ada di materi elektrokimia, alangkah baiknya nih kita untuk mengetahui apa itu miskonsepsi. Ini sudah tertera table of content atau konten apa aja sih yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi, pertama itu berisikan miskonsepsi dan faktor penyebabnya, sedangkan yang kedua itu cara mengatasi miskonsepsi tersebut. Nah, jadi miskonsepsi itu adalah kesalahan dalam memahami konsep atau pemahaman terhadap suatu konsep yang tidak sesuai dengan kesepakatan para ilmuwan. Sehingga melalui pembahasan mengenai miskonsepsi ini, kita bisa meminimalisir untuk terjadinya miskonsepsi di masa mendatang. Oke, di sini kami mengambil analisis berdasarkan jurnal yang berjudul Miskonsepsi Siswa Kelas 12 SMA Negeri 1 Sambas pada materi reaksi reduksi oksidasi, di mana dari pengertian reduksi oksidasi berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron, siswa ini masih mengalami pertukaran makna dari reaksi oksidasi maupun reduksi. Nah, konsep kimia yang berlaku bagi reaksi oksidasi adalah reaksi yang terjadi karena adanya pelepasan elektron, sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi yang terjadi karena adanya penerimaan elektron. Selain itu, berdasarkan bilangan oksidasi, siswa juga masih mengalami pertukaran makna antara oksidasi dan reduksi. Nah, konsep kimia yang berlaku untuk oksidasi adalah suatu reaksi yang terjadi karena adanya kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reduksi adalah reaksi yang terjadi karena adanya penurunan bilangan oksidasi. Dari jurnal yang sama juga ditemukan miskonsepsi materi tentang penentuan persamaan reaksi oksidasi reduksi. Nah, berdasarkan bilangan oksidasi, miskonsepsi yang terjadi yang pertama, reduksi terjadi ditandai dengan bertambahnya jumlah oksigen, sedangkan konsep kimianya yaitu terjadinya reduksi itu ditandai dengan berkurangnya jumlah oksigen. Kemudian miskonsepsi yang terjadi yang kedua yaitu perubahan biloks dari 0 ke plus 2 itu terjadi. Sedangkan konsep kimia yang berlaku itu terjadinya kenaikan, bukan perubahan. Kenaikan bilangan oksidasi dari 0 ke plus 2. Kemudian miskonsepsi yang ketiga, biloks Fe itu mengalami penurunan dari plus 3 ke plus 2. Konsep kimia yang berlaku bahwa biloks Fe itu terdiri dari plus 3 dan plus 2, bukan mengalami penurunan. Kemudian, yang keempat, terjadinya penurunan bilangan oksidasi dari plus 1 ke 0. Sebenarnya, konsep kimianya yaitu terjadinya penurunan bilangan oksidasi dari plus 1 ke 0 pada senyawa H+ dan H2. Kemudian berdasarkan transfer elektronnya, ditemukan juga miskonsepsi. Yang pertama, terjadinya penangkapan elektron oleh kalsium. Sedangkan konsep kimianya yaitu terjadinya pelepasan elektron. Nah, kemudian, miskonsepsi yang kedua, terjadinya penangkapan elektron oleh natrium. Sedangkan konsep kimianya, terjadinya pelepasan elektron, bukan penangkapan. Kemudian, yang ketiga, itu terjadinya penangkapan elektron sehingga muatannya bertambah dari Fe2 plus ke Fe3+. Nah, hal itu salah, bahwa konsep kimia yang berlaku yaitu terjadinya penangkapan elektron sehingga muatannya itu akan bertambah dari Fe2+ ke Fe3+, sehingga terjadilah reaksi oksidasi. Nah, di sini juga ditemukan miskonsepsi yaitu materi tentang penentuan bilangan oksidasi atom. Hal ini dapat dilihat dari layar bahwa konsep kimianya seperti yang ada di layar ini.
Kemudian ditemukan juga miskonsepsi pengertian reaksi disproporsionasi atau reaksi autoredoks, di mana konsep kimia pada reaksi autoredoks ini merupakan suatu zat yang dapat tereduksi atau teroksidasi dengan menghasilkan zat lain sehingga hanya mengalami reduksi saja atau oksidasi saja. Jadi tidak terjadi kedua-duanya. Itu disebut dengan konsep reaksi autoredoks. Banyaknya miskonsepsi yang terjadi tentu memiliki faktor dan bagaimana cara kita untuk menanggulanginya. Hal ini dapat kita analisis melalui beberapa jurnal. Yang pertama, untuk faktor penyebabnya yaitu pemikiran asosiatif siswa. Yang kedua, prakonsepsi siswa yang salah juga. Nah, pengetahuan yang didapatkan oleh siswa dari berbagai informasi maupun media itu masih dinilai salah konsep kimia yang sudah ada. Kemudian yang ketiga ada intuisi yang salah. Kemudian yang keempat ada kemampuan siswa, di mana kemampuan siswa ini sangat berpengaruh terhadap penangkapan materi. Kemudian yang terakhir ada alasan yang kurang tepat, di mana ketika siswa ditanyakan mengapa menjawab seperti ini, alasan mereka yang tidak tepat dan tidak kuat, sehingga itu yang menjadi faktor penyebab adanya miskonsepsi. Lalu apa saja sih yang bisa kita tanggulangi dan bagaimana cara kita untuk menanggulanginya? Yang pertama, kita dapat memilih metode atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi-materi. Yang kedua, mengubah metode pembelajaran yang lebih bervariasi sehingga dapat menarik minat siswa, di mana kita mengetahui bahwa siswa cenderung mudah bosan dengan pembelajaran yang monoton. Kemudian yang ketiga, membuat rencana pembelajaran yang teratur dan memberi pembekalan pada siswa sesuai dengan materi yang dipelajari. Dari ketiga metode ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif maupun perkembangan pengetahuan siswa dan keterampilannya. Kemudian yang keempat, memberi inovasi kepada siswa, di mana motivasi ini sangat berpengaruh terhadap semangat belajar siswa untuk mengetahui sebuah pengetahuan. Kemudian, yang kelima, menggunakan media visual, audio, dan lain sebagainya. Kita dapat memanfaatkan media pembelajaran yang sudah ada dan sudah berkembang. Kemudian, yang keenam ada guru membuat persoalan dengan variasi tingkat kesukaran yang beragam, di mana guru juga dituntut untuk berkreasi dan kreatif dalam pemilihan soal-soal yang beragam, sehingga siswa dapat menarik perhatian untuk mencari materi-materi dan pemahaman yang perlu dikembangkan. Kemudian yang terakhir adalah mereview materi yang sudah dipelajari, di mana hal ini untuk mengetahui bahwa apakah yang sudah diajarkan itu dapat dipahami dan mudah diingat. Pembahasan yang pertama, yakni mengenai miskonsepsi dan faktor penyebabnya. Jadi sekarang kita mulai untuk membahas miskonsepsinya apa aja sih ya. Tapi sebelum kita bahas, aku mau kasih tahu dulu nih bahwa miskonsepsi yang kita bahas saat ini itu berdasarkan analisis jurnal ya teman-teman. Jadi langsung aja kita bahas ke miskonsepsi yang pertama. Di mana miskonsepsi yang pertama ini berdasarkan jurnal calon guru pemahaman konseptual elektrokimia sel galvanik dan elektrolitik. Di mana letak miskonsepsinya itu berada pada pernyataan bahwa anoda dan katoda ditentukan berdasarkan penempatan fisik setengah selnya. Dan faktor penyebab miskonsepsi ini adalah pada setiap buku teks, anoda digambarkan di sebelah kiri, sedangkan katoda di sebelah kanan. Sehingga para peserta didik itu selalu berpikir bahwa dalam menentukan anoda dan katoda itu hanya berdasarkan penempatannya saja, bukan berdasarkan potensial reduksi elektrodanya. Potensial reduksi standar berdasarkan daya reaktifannya. Hingga hal itu kurang tepat ya teman-teman. Jadi intinya adalah unsur yang memiliki harga potensial reduksi yang lebih besar, dia akan mengalami reaksi reduksi di katoda. Sedangkan
Unsur yang memiliki harga potensial reduksi yang lebih kecil, dia akan mengalami reaksi oksidasi di anodanya ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan miskonsepsi selanjutnya, di mana berdasarkan jurnal demonstrasi dioda laser in GaN or GaN nonpolar M-plane, miskonsepsinya terletak pada pernyataan bahwa tempat terjadinya reaksi pelepasan elektron disebut katode. Dan faktor penyebabnya itu karena adanya anggapan bahwa ketika kedua elektroda memiliki harga potensial reduksi standar yang negatif, maka tidak terjadi reaksi spontan. Ini kurang tepat juga ya teman-teman. Bisa kita lihat ya dari pernyataan miskonsepsinya itu bahwa reaksi pelepasan elektron disebut katode. Tapi bisa kita perhatikan nih di gambar. Elektron yang dilepaskan itu berasal dari anoda ya teman-teman. Jadi katoda itu adalah bagian yang menerima elektron. Lanjut ke pembahasan miskonsepsi selanjutnya, yakni berdasarkan jurnal menggali pemahaman mahasiswa kimia dalam pokok pembahasan elektrokimia menggunakan instrumen diagnostik two-tier, di mana hasilnya menunjukkan bahwa miskonsepsi terletak pada pernyataan bahwa tempat berlangsungnya reaksi redoks itu di sel volta, dan faktor penyebabnya karena adanya anggapan bahwa pada sel volta reaksi redoks itu terjadi di dalam larutan elektrolit, karena dalam larutan elektrolit terdapat ion-ion. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni mengenai cara mengatasi miskonsepsi. Berikut ini ada beberapa cara untuk mengatasi miskonsepsi, di mana yang pertama yaitu diadakannya belajar dengan media animasi, di mana dengan penggunaan media animasi ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar para peserta didik untuk mempelajari materi elektrokimia. Selain itu, untuk memudahkan mereka dalam memahami materi tersebut. Lanjut yang kedua, yakni menggunakan instrumen tes pilihan ganda two-tier materi elektrokimia yang selanjutnya disebut dengan instrumen diagnostik elektrokimia, di mana penggunaan instrumen ini untuk mengetahui seberapa paham sih para peserta didik terhadap materi elektrokimia tersebut. Oke, lanjut ke yang ketiga, guru diharapkan untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik atau student center, di mana salah satunya adalah dengan metode inquiry atau inquiry terbimbing. Selanjutnya yang keempat, yakni guru harus mempertimbangkan pengetahuan intuitif dasar yang telah dibangun siswa jika ingin memahami pemikiran siswa terkait dengan konsep sains yang telah diajarkan. Lalu yang kelima, di mana calon guru itu harus memiliki kemampuan dalam menulis bahan ajar dan mengembangkan argumentasi sebagai hal yang mendasar, sehingga memungkinkan siswa untuk lebih memahami materi tersebut secara efektif. Dan cara mengatasi miskonsepsi yang terakhir yaitu dalam proses pengajaran perlu lebih diperhatikan untuk menumbuhkan kesadaran siswa terhadap modeling dan modeling untuk topik pembelajaran dalam buku teks dan materi pembelajaran lainnya. Oke teman-teman, terima kasih bagi yang sudah menyimak video ini.